yang paling ingat adalah pengen pertama kali ke salon. Pertama kali ke salon. Saya ingat ibu saya, ayo saya bawa ke salon. Iya. Wow, 25.000 saat itu. Tahun 92. Tahun 92. 25.000 ya. Merupakan kebanggaan. Mahal loh, Pak, 25.000. 25.000 saat itu. Itu mahal loh ya. Mari kita lepas masker. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Hari ini saya kedatangan orang hebat, kedatangan seorang tamu. Beliau seorang profesional, mantan direktur perusahaan air minum terbesar di Surabaya, PDAM. Dan tentunya kita akan belajar banyak kisah perjalanan beliau dari muda sampai akhirnya beliau mencapai posisi prestis sebagai seorang dirut ya, yang paling tinggi. Siapakah beliau? Beliau bernama Pak Mujiaman. Apa kabar Pak Mujiaman? Baik, dahsyat, luar biasa. Wah, kalau di channel kita namanya Salam Hebat Luar Biasa. Salam Hebat Luar Biasa. Oke, baik. Nah, bagaimana kisah beliau? Kita akan kulik setelah yang satu ini. Apa kabar Pak Muji? Hebat, luar biasa. Wah, saya lihat Pak Muji ini orangnya seger, sehat. Tadi saya ngobrol sama istri saya, begitu lihat wajahnya Pak Muji, beliau ngomong mirip sama Mami Sri Mulat. Mungkin brengosnya kali ya. Brengosnya dan lucunya. Lucunya, itu yang paling penting. Oke Pak, kita akan ngobrol-ngobrol dikit. Mungkin banyak publik belum kenal siapakah sosok seorang Pak Muji. Yeah. Kita hari ini, kalau channel Success Before 30 ini kita suka mengulik biografinya orang Pak. Karena orang-orang hebat itu pasti ada kisah yang bisa kita pelajari di belakang. Siap. Aslinya orang mana tuh Pak? Saya lahir di Blitar tahun 68. Oh, Blitar tahun 68. Ya. Kecamatan apa Pak? Kecamatannya tepatnya Serengat. Serengat. Ya. Orang tuanya basicnya apa Pak? Wah, orang tua saya keluarga kecil sekali sebagai buruh tani lah. Waduh, ini hebat ya guys ya. Anak petani tapi mempunyai putra yang begitu hebat. Wah, gimana perasaan orang tuanya kalau melihat hari ini Pak Muji bisa begitu sukses gitu? Alhamdulillah, orang tua saya bangga dan yang terpenting selalu berpesan agar saya selalu bersahaja dan berjuang untuk masyarakat. Wah, keren. Inilah saya senang dengan keluguan dari seorang petani ya. Kenapa? Karena nggak nyangka kalau anaknya bakal jadi orang besar dan fisiknya besar beneran. Pak, ngobrol-ngobrol, Bapak ini anak keberapa Pak? Saya anak kedua. Oke. Anak kedua dari 3 bersaudara. Orang tengah-tengah ya Pak? Tengah-tengah. Kakaknya perempuan, laki? Laki semuanya kebetulan. Wah, tiga-tiganya jagoan semua, abang-abang jago. Oke. Nah, Pak, kecilnya tuh sekolah di mana Pak? Saya SD di dekat rumah, kira-kira jaraknya hanya 500 meter. Iya. Jalan kaki dulu. Jalan kaki di Salokajang, kemudian ada SMP, SMA di Kota Serengat. Itu hanya sekira 7 km dari rumah. SMP sama SMA berdekatan di kecamatan lah. Kecamatan Serengat namanya gitu. Serengat. Oke. Terus kuliahnya di mana Pak? Saya kuliah di ITS. Ini pertama kali keluar kota. Iya. Langsung harus tinggal di Surabaya. Gini Pak, ini kan channel kita ini kan channel inspiratif. Banyak orang itu pengen tahu bagaimana anak seorang petani itu bisa sampai menamatkan sekolah SMA, bahkan bisa sampai kuliah. Mohon maaf, saya lagi banyak orang menjadikan anak petani ini sebagai alasan karena keadaan ekonomi yang kurang mampu sehingga sekolahnya nggak bisa sampai tamat. Nah itu menurut Pak Muji gimana? Ini Bapak dan Ibu saya terus terang adalah leader saya. Yang menginspirasi saya adalah Bapak dan Ibu saya. Semangatnya luar biasa. Dan kata-katanya yang paling sederhana saya ingat, untuk berjuang meraih tujuanmu, sepanjang kamu kuat, percayalah Bapak Ibumu kuat. Ini yang luar biasa. Jadi apa saja saya kuat, saya bisa makan 1 kali, dia makan 1 kali mau, asal saya kuat. Ini sampai segitu ini terus disampaikan sama beliau. Nah, kita harus berjuang, harus lolos dari keadaan ini. Apa yang kamu kuat lakukan, percayalah bapakmu kuat.
Ini luar biasa, selalu terngiang-ngiang ya. Terngiang-ngiang sama saya. Bahkan Bapak dari kecil istilahnya kan ya, kalau anak petani itu kan mungkin apa adanya ya Pak ya. Jadi kurang. Jadi saya mulai kelas 1 SD sudah harus berjualan keliling kampung. Dibangunkan subuh, habis semua jualan apa? Jual kue. Kue kebetulan tepatnya satu kue aja, macamnya kue Nogosari. Itu trademark saya. Jadi kalau saya pulang kampung ya pasti bakul Nogosari itu saya. Bakul Nogosari. Kapan dibawakan Pak? Iya. Mulai pagi sampai sudah seragam, sudah komplit, saya harus berjualan. Ketika jam tuku teng masuk ke sekolah, saya harus bawa termasuk alat-alat dan sisa jualannya ke sekolah. Loh, Bapak jualannya kemana? Ke kampung, muter, kita bagi dua. Saya berdua, kakak saya, adik saya masih. Bapak kan sekolah jam 7 sampai jam 12. Jam Nah, jualannya kapan Pak? Pagi, mulai jam 5 sampai jam 7. Guys, dengarkan ya. Pak Muji ini sudah jualan sejak SD dan sebelum beliau sekolah. Nah, jadi nggak heran kalau beliau jadi orang besar. Karena memang sudah mengalami jatah sulitnya di usia-usia muda. Itu luar biasa Pak, ini inspiratif. Sampai usia berapa jualannya? Sampai SMP. Karena SMP kebetulan saya dapat berkah. Ya. Begitu SMP saya kelihatan orangnya lincah prestasi, saya diambil anak. Sama ya orang kaya di dekat sekolah itu. Oke. Dijadikan anak angkat lah. Jadikan anak angkat. Ya. Terus dijadikan anak angkat selama 3 tahun di SMP itu. Jadi itulah perbaikan gizi saya merasakan sekali. Dari di kampung yang makan seadanya, ketika saya butuhkan untuk saya aktif-aktifnya memikirkan sesuatu, belajar dan lain-lain, saya dapat gizi karena di situ yang mengadop saya adalah orang jagal sapi ya. Gitu. Saya merasakan sekali nikmatnya makan sapi, daging sapi. Nggak pernah Pak ya? Nggak pernah. Kita kalau di kampung telur sama ayam. Itu sudah orang selamatan, orang pesta itu. Itu sudah maksimal kayak gitu. Ya. Ini kisahnya inspiratif banget ya guys ya. Wah, sampai Pak Muji itu bisa sampai. Nah, ini kisah yang mungkin nggak banyak orang tahu Pak ya. Iya. Wah, hanya channel Success Before 30 yang bisa mengulik kisahnya. Makanya Anda perhatikan tokoh-tokoh yang kami undang di channel kami selalu punya kisah pahit dan yang nggak banyak orang tahu. Mungkin yang tahu mungkin cuman keluarga terdekat, teman terdekat, tapi kalayak nggak banyak yang tahu. Dan ini penting Pak diketahui karena rupanya Bapak udah melatih proses itu. Nah, dan nggak semua orang Pak kalau sudah lihat proses itu beda loh Pak. Kalau kita cuma nonton orang, waduh keren. Enak, ya. Tapi kalau mengalami Pak, mendengar sama mengalami itu dua hal yang berbeda. Sampai Bapak diangkat jadi anak angkat. Nah sejak itu Bapak disekolahkan atau gimana? Selama 3 tahun saya menyelesaikan urusan. Ini kan orang berdua aja, orang kaya raya menurut ukuran saya. Rumahnya besar, semuanya ada. Saya harus belajar. Saya bisa belajar ini konsentrasi dan saya diberi waktu yang luar biasa. Ini kesempatan yang menurut saya juga kesempatan emas. Sehingga saya bisa sehat. Dulu badan saya kecil sekali, perutnya agak besar, khas orang kampung. Nah, setelah sekolah SMP ini saya mulai tumbuhnya bagus sekali. Inilah karena kondisi perekonomian. Di sini saya bisa sehat. Jadi kalau ngelihat anak-anak di kota Surabaya masih ada yang prototipe kayak saya ingat benar. Dan saya itu kayak busung lapar gitu ya Pak ya? Mirip seperti itu. Saya seperti itu. Kalau ada foto-foto saya seperti itu. Perutnya agak besar. Khas ini. Ciri khasnya kayak gitu ya. Oke, ini menarik. Jadi sosok seorang leader itu beliau pernah mengalaminya di masa kecil. Oke, kita langsung skip ke kampus. Kok bisa kuliah di ITS itu piye ceritanya? Bapak saya memang itu tadi. Kamu harus kuat, bercita-cita semaksimal mungkin. Apa yang kamu kuat, saya kuat. Ini membuat saya lepas seperti burung. Kebetulan saya senang sekali dengan pelajaran kimia. Perlu saya ceritakan adik-adik yang mungkin mabuk dengan kimia. Saya senang sekali dengan kimia itu. Kok bisa senang sama kimia? Karena dosennya enak sekali. Namanya Pak ini dari
dari mana? Dari IKIP Malang, Pak Malak Jaudin. Ini orang yang membawa saya jadi dekat sama kimia. Saya ceritakan sama orang tua saya, kimia itu ada kimia sains, kimia guru, kira-kira jelaskannya yang gampang, sama kimia industri. Bapak saya itu, dia bilang gitu. Jadi saya maksimalkan, saya harus menjadi engineer dari teknik kimia. Teknik kimia, berarti Bapak ini sarjana teknik kimia. Sarjana teknik kimia. Insinyur teknik kimia. Insinyur. Lulus tahun berapa, Pak? Tahun 92. 92 tamat. Wah, keren. Ini tamatnya cum laude atau biasa atau? Ini yang perlu jangan dicontoh oleh, kalau tidak ahli jangan dicontoh ya. Saya kuliah 6 tahun itu sangat lama. Oh, 6 tahun. Karena saking saya menikmati proses kuliah ini ke organisasi. Oh, jadi udah belajar berorganisasi. Saya jadi ketua himpunan mahasiswa teknik kimia. Selama tahun. Saya juga mengumpulkan asosiasi teknik kimia seluruh Indonesia. Saya sekjen pertama. Inilah yang membuat bapak saya terus mau nyemangati terus, bahwa ternyata setelah lepas dari kampung ternyata di Surabaya bisa eksis. Pak, ketika bapak lulus sarjana itu kan di wisuda toh, Pak? Itu orang tua kan dipanggil loh, Pak. Perasaannya piye, Pak? Wow, bapak saya berangkat ke Surabaya dan sama ibu. Itu belum berangkat ke Surabaya, Pak ya? Berangkat ke Surabaya, jarang sekali ke Surabaya. Yang paling ingat adalah pengen pertama kali ke salon. Pertama kali ke salon. Saya ingat ibu saya, ayo saya bawa ke salon. Wow, 25.000 saat itu. Tahun 92. Tahun 92. 25.000 ya. Merupakan kebanggaan. Mahal loh, Pak, 25.000. 25.000 saat itu. Itu mahal loh ya. Mungkin kalau sekarang kali 10 ya, Pak ya. Kira begitu. 25.000 kita pergi ke salon dan luar biasa. Itulah kelihatannya kecil tetapi ibu saya mengingat sekali. Wah, itu berarti banget. Berarti banget. Ya, seorang petani bisa masuk salon itu gimana gitu ya? ITS itu di Blitar tidak seberapa terkenal. Ada orang tetangga saya pernah masuk, tetangga satu kecamatan itu bisa masuk ke sini, tapi gagal. Jadi ketika saya sukses di ITS itu sungguh luar biasa. Dulu sekolah itu ya SPG, kemudian pendidikan guru yang betul. Baru saya yang pertama berani ke Institut Teknologi 10 November. Berarti Bapak alumni ITS ya? Alumni ITS. Gini, Pak. Kebanyakan orang Indonesia di zaman orang tuanya kita, Pak ya. Mereka itu kan sangat mendambakan anaknya itu jadi PNS toh, Pak. Apakah ada keinginan orang tua Bapak untuk supaya anaknya ini bisa jadi PNS? Namanya harapan orang tua gitu. Kebetulan sama sekali tidak ada. Nggak ada ya? Ada dari orang tua saya. Jadi kalau kita diskusi, beliau menggambarkan tempat bertarung mengadu nasib itu yang kalau yang betul-betul menurut beliau loh ya, menurut mereka, itu adalah di sekitar Jakarta. Itu ada inspirasi, itu ada dari beliau. Betul. Maka ketika pertama kali saya lulus, didatangi perusahaan Jepang kirim HRD-nya ke ITS. Inilah Jawa Barat, ini Cilegon, Anyer, hanya 100 km dari Jakarta. Saya langsung ingat doa orang tua itu. Doa orang tua. Saya harus pergi ke sana. Ini adalah pesan orang tua saya. Kalau mau bertarung yang sungguh-sungguh waktu itu, kamu harus mencari. Namanya kan mengadu nasib. Namanya anak-anak muda, first graduate, harapan orang tua, kondisi. Ini juga banyak penonton kita, Pak, yang mengalami kegalauan yang sama kayak Pak Muji waktu baru tamat itu. Iya kan? Mungkin mereka juga di pedesaan dan banyak, tapi kisah inspirasinya Pak Muji ini menjadi sebuah kisah yang sangat diingat oleh mereka bahwa ternyata orang tua itu punya sebuah harapan yang besar. Orang tua adalah yang paling segala-galanya bagi saya. Bahkan sampai bekerja pun itu inspirasi dari beliau. Kalau kamu mau sungguh-sungguh, mau perang, mau berlatih, Jakarta lah tempatnya. Jakarta ya. Makanya di otak saya begitu ada ya ini berarti tempat saya. Rupanya itu sudah masuk ke pikiran bawah sadar. Bawah sadar. Ini betul. Makanya hati-hati ya. Jadi kalau Anda hari ini suka mengulang sesuatu itu bisa kejadian beneran loh. Ini yang saya pahami, Pak Chandra. Benar. Oke, Pak, akhirnya kok mulus kayaknya. Bapak setelah tamat kok langsung diterima di perusahaan itu gimana waktu itu? Perusahaan ini ternyata ketika setelah saya masuk, saya tahu bahwa rekrutmen itu yang diutamakan adalah
exposure. Bukan hanya nilai, bukan. Exposure yang utama itu adalah exposure dan bagaimana berkomunikasi. Alhamdulillah sepanjang kuliah saya sampai 6 tahun itu adalah terekspos dari lokasinya ke seluruh Indonesia. Dari jabatannya ke menteri ke apa, saya sudah terbiasa. Mungkin gara-gara di Hima itu Pak di Hima dan di BKK MTKI namanya. Makanya guys, jadi kalau Anda semua ini ikut terlibat di organisasi itu ada nilai plusnya. Ada nilai plusnya. Jadi minimal Anda lebih dikenal. Lebih dikenal. Meskipun IPK-nya bukan yang paling tinggi gitu. Jangan ditiru. IPK saya saat itu memang cari 3 itu sulit ya. Saya sudah dapat 2,9 belas tapi. Iya, 19. Kurang lebih saya, Pak. Ya, kira-kira begitu. Oke, terus perusahaan pertama Bapak bekerja di mana itu? Saya di Asahi Chemicals. Asahi Chemicals. Ini perusahaan Jepang. Semua manajemennya sampai level manajer semuanya masih murni dari Jepang. Berarti Bapak etos kerjanya di perusahaan Jepang itu paham betul dong? Insya Allah demikian. Justru yang membuat kehati-hatian, ketertiban, ini kedisiplinannya adalah Jepang. Gini Pak, sekarang kita bicara soal orang Jepang Pak ya. Oke, Indonesia ini kan kenal Jepang cuma 3,5 tahun. Kenalnya nggak enak gitu ya. Tapi mari kita lihat Jepang yang sekarang. Jadi yang mana Jepang itu kan terkenal sebuah negara yang sangat disiplin. Bapak kerja di perusahaan itu berapa lama? Saya 3 tahun. Nah, 3 tahun itu apa yang Bapak pelajari? Dan apa perbedaan paling utama dengan orang Indonesia, orang Jepang? Itu tadi, orang Jepang sangat hati-hati, jadi punya protokol. Setiap apa yang kita kerjakan pasti ada prosedurnya. Tidak ada satupun sedetail apapun yang tidak ada prosedurnya. Bahkan saya gambarkan, ini perlu saya gambarkan ya. Ketika kita membongkar alat dengan komponennya, baut-bautnya itu semuanya tercatat. Ya, semuanya ketika mau tercatat. Sampai sekeping baut pun tercatat dan sudah disusun sekian jam, sudah ada yang menyiapkan semuanya. Ini pasang, ini pasang karena ribuan part ya. Sudah ada yang menyiapkan di belakangnya. Terus ini. Orang Jepang itu seperti itu. Detailnya luar biasa. Jadi kalau mengatakan, saya sangat ingat itu, centrifuge itu gede sekali. Susunannya banyak, partnya ribuan. Sudah ada ini. 1 jam orang lelah, ganti semua itu tek gitu. Ini loh guys. Jadi saya rasa selain detail persiapan, bicara soal persiapan Pak, ini ada cerita lucu Pak. Boleh saya cerita ya Pak? Iya. Saya ini kan ada video Pak di channel saya, namanya menikah dulu atau membangun karir dulu Pak. Ini mari kita diskusi anak muda punya. Anak muda ya. Semua ini anak muda ini kan bingung Pak, saya menikah atau membangun karir. Ini kan pertanyaan yang klise. Semua orang itu bingung. Nggak ada yang salah Pak, menikah dulu atau karir, atau karir dulu baru menikah, nggak ada yang salah kan. Saya sengaja kasih pertanyaan membingungkan, tetapi sebetulnya ujung-ujungnya itu satu. Saya bicara pengalaman saya, yaitu tentang semua itu butuh persiapan. Nah itu penting ya Pak ya. Penting. Nah orang Indonesia ini seringkali nggak ada persiapan. Ini penting ya. Jadi preparation itu salah satu 50% kunci sukses itu sebenarnya saya nggak ngomong 100 tapi 50% itu udah di atas kertas tuh ya. Nah bicara soal persiapan, orang Jepang itu detail banget, sangat very detail. Dan habis itu dievaluasi apakah 2 jam tadi tepat, apa kurang, kalau kurangnya di mana. Sampai begitu. Orang Jepang itu gitu. Orang Jepang pasang alat 2 jam ya dia harus 2 jam. Gitu ya. Terus apa lagi Pak selain persiapan? Etos kerja apa yang harus dipelajari dari orang Jepang? Kan mereka menganut prinsip Kaizen itu. Kaizen itu prinsipnya adalah perbaikan terus-menerus. Betul. Apa yang diperbaiki? Step. Kalau biasanya kerjaan itu ada 10 step, gimana caranya bisa jadi 5? Sederhana sekali. Pokoknya 5. Bosnya sudah tahu, tolong buatkan saya cuma 5 step selesai. Setelah stepnya dikurangi, period masing-masing step harus dikurangi. Sangat simple. Ini yang terus dilakukan sehingga Jepang membuat kemajuan ini sustain. Karena begitu, kita punya 10 pasti ada yang bisa kita kurangi. Keyakinan ini ada ini. Nah, kalau 10 harus bisa jadi 8. Enggak orang Jepang tidak ekstrim dah. 10 jadi 9,5 itu sudah bagus. Yang penting ada progres. Ada progres dan terus menerus.
Ini yang kadang-kadang kurang dimiliki pemimpin Indonesia. Nah, ini. Anaknya dari 10 bisa 9,8 itu lebih cepat itu. Biasa itu. Biasa, orang Jepang diapresiasi benar. Oh, kalau orang Jepang mengapresiasi. Diapresiasi. Kalau orang kita ini kan, ya sudah lah ya. Nggak ada sebuah kata ujian. Ya, orang Indonesia kalau dikasih kuesioner, jawabannya puas tidak puas tuh paling ada 1 sampai 10, jawabannya paling benar adalah 7. Oh. Ini orang Asia kebanyakan. Emang gitu ya? Iya. Puas sama nggak puas, tapi mereka udah berani bilang 9, berani bilang 10, berani bilang 1. Orang Indonesia kalau bilang 3 itu sebenarnya adalah tidak puas. Jadi range 1 dan 10 ya? Iya, range 1 10 berani. Ini kita bisa belajar karakter ini ya? Iya. Orang Indonesia kalau sudah bilang 3 itu sebenarnya sudah nggak puas ya? Sudah 1, cuma nggak tega. Oh, orang Indonesia nggak tega. Lah kalau orang Jepang tega nggak, Pak? Ya tega. Dia kalau dikatakan yang sebenarnya kalau yes 2, dia akan bisa menjelaskan 2 kurangnya apa. Berarti kurangnya kan 8. Dia sebutkan 8. Harus gentle itu. Kalau sini ya pokoknya 3 asal nulis 3 ya. Ya 3 atau 5 sampai 6 itu. Iya. Paling puas 7. Paling puas 7. Ini yang kurang baik menurut saya. Orang Indonesia ono istilah pekewo, Pak. Pekewo. Nah, jadi mau nulis 1 ora tego ngono, Pak. Sama ketika mau nulis 10 nggak berani, nulis 9 nggak berani. Ini kita perlu karena ada ring. 10 sampai dengan 5 itu ada angkanya, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Ini diisi sama mereka. Bukan sekedar 5, bukan sekedar 6. Kalau dia bilang 6 kan kurang 4. 4-nya itu apa harus diisi. Gentle. Oh, gentle dia. Gentle. Oke. Terus apalagi, Pak? Ini kan bisa kita pelajari, Pak. Jadi dari sudut pandang profesional ya, ini guys. Ini juga channel Success Before 30 kita bisa belajar tentang banyak hal. Jadi selain tadi masalah pertama itu yang tadi Bapak sampaikan tentang Kaizen ya, perubahan terus menerus, dan juga yang tadi Bapak sampaikan juga tadi di awal mengenai persiapan. Apalagi, Pak, yang kelebihan? Yang paling penting lagi adalah kehati-hatian ya. Kehati-hatian. Jadi begini. Kalau ada tempat baru, ada situasi baru, ada ruang baru, meskipun rumus itu sudah baku, orang Jepang selalu mengetes. Ya, mengetesnya bagaimana? Misalkan mengaduk membuat kopi. Ya, membuat kopi itu satu gula, 1 kopi. Kalau di tempat baru, sendoknya baru. Dia harus coba setengah dulu. Setengah dulu rasanya kayak termasuk apa? Makanan itu. Termasuk makanan. Jadi dia. Kenapa kok mindsetnya orang Jepang itu seperti kayak gitu? Ya karena tidak mau fail. Benar. Tidak mau fail, tidak mau fail. Ini anak-anak muda penting sekali. Kemarin saya renang bisa kok 200 meter. Ya ta? Kalau tempatnya baru jangan, latihan dulu lah 100 meter dulu. Dilihat dievaluasi. Harus begitu. Kita berenang 100 meter, kita evaluasi. Kita angkat dulu kalau memang ini. Kita lihat karena situasi berbeda. Temperaturnya berbeda, ombaknya berbeda. Yang ini jarang diperhitungkan. Masuk akal. Belum lagi kesehatan tadi ketika kita baru bangun kemarin sama hari ini beda. Jadi harus hati-hati sekali. Harus hati-hati. Ini yang kita dapatkan. Kita gagal sekali itu menurut Jepang ya tidak orang baik. Indonesia soal tadi menikah sama karir dulu atau menikah dulu sudah kawin dulu aja. Itu berarti prinsip hati-hatinya nggak masuk ini karena prinsip persiapan. Hati-hati persiapan ini, hati-hati ini penting buat orang. Betul. Mungkin mindset negara yang sudah maju, Pak ya. Jadi tentu sangat berbeda. Sangat berbeda. Aplikasinya disesuaikan lah ya. Disesuaikan. Tetapi ilmu itu kita punya. Siapa tahu kita kemarin bisa nyelam 15 menit tanpa bernafas. Siapa tahu tadi nggak sarapan segala macam, tes dulu lah. I see. Sebelum perform yang sebenarnya. Nah itu di usia berapa dari Bapak masuk sampai Bapak bekerja? Sekitar 25-an. Usia 25 tuh saya digembleng dengan ketertiban, disiplinan tuh. Nah, bagaimana dengan anak Indonesia pada umumnya, Pak? Terus tiba-tiba digembleng di perusahaan seperti kayak gitu itu Bapak kan pasti learn a lot ya. Banyak belajar sekali ya dari situ ya. Terus Bapak kan akhirnya meng-compare dengan kehidupan Bapak sebelumnya. Terus yang ada di benak Bapak itu apa sebetulnya? Ada yang kesiapan yang luar biasa saya, yang buat saya eager, membuat saya percaya diri, confident itu ya. Itu
ketika saya memang latihannya juga sudah luar biasa. Saya harus bangun pagi-pagi, kerja keras. Jadi alhamdulillah kemudian juga sepanjang saya sekolah tadi saya dapat gizi yang baik. Ya ini membuat saya, karena badan saya juga sehat. Saya setelah kuliah sampai ke sini nih, alhamdulillah sudah sehat. Saya sehat sekali dan merasa bahwa siap. Dan inilah jalan yang benar. Saat itu begitu. Ini jalan benar. Wah, rasanya syukur yang luar biasa. Jadi nggak ada satupun apa yang disampaikan senior saya orang Jepang ini yang saya tolak. Ini penting. Ada nggak Bapak disukai sama seniornya orang Jepang? Sangat suka. Kenapa Bapak disukai? Ya, jadi orang Jepang itu mencatat setiap aktivitasnya. Waktu itu belum ada ISO itu belum jelas. Tapi orang Jepang ngajari coba gini, catat yang kamu kerjakan yang kamu catat. Oh, catat yang kamu kerjakan dan kerjakan yang kamu catat. Jadi kemana-mana bawa kertas, bawa pensil sama penghapus. Jangan pakai pulpen. Kalau pulpen tuh harus tip-ek, rumit itu. Jadi cuma pensil sama penghapus. Tek seadanya, tapi setiap hari. Catat yang kamu kerjakan dan kerjakan yang kamu catat. Luar biasa ini. Ini saya pakai sampai hari ini. Wah, rupanya pondasinya kerja situ. Etos kerja Bapak itu dibangun, Pak. Sewaktu Bapak di perusahaan Jepang itu. Saya kira catat. Jadi nggak salah guys kalau Jepang itu menjadi negara maju, teknologinya mutakhir. Sak bal-balannya ya hebat ya Pak ya. Hebat. Meskipun fisiknya tidak seberapa ya dibanding dengan Europe, dibanding dengan karena itu karena tapi hebat ya orang. Budayanya luar biasa. Memang satu lagi saya harus jangan ketinggalan nih kan. Oh boleh itu. Wah itu penting itu. Penting. Apapun yang kita kerjakan ucapkan. Gila. Apapun yang kita kerjakan ucapkan. Jadi kalau kita nyetat motor ceklek itu bilang motor start. Oh gitu. Sampai sekarang saya lakukan. Gitu Pak? Iya. Apa tujuannya itu? Waduh, itu menyatukan ucapan sama pikiran. Oh, I see. Menyatukan ucapan, pikiran, dan kita ini pemimpin atas sekian miliar sel yang ada di tubuh kita. Saya ngerti. Ketika kita menyelaraskan mind, body, and soul ya. Yes. Jadi kalau ambil kontak ya, kalau orang Muslim, Bismillah, saya mau pergi. Betul. Ini penting. Begitu ceklek, saya berangkat. Oke. Begitu jarak sekian ini, saya mau belok kiri. Oh. Prakteknya dibuatkan sign, ceklek, sign. Tapi mulut kita masih bilang. Harus ngomong. Ya? Harus ngomong. Ini penting. Kalau diterapkan sepele dan ini akan menjadi suatu luar biasa. Berarti Pak Mujiaman termasuk orang yang detail bukan dari kebetulan, tapi ada dasar yang membentuk. Ada dasarnya, ya. Salah ternyata. Didikan 3 tahun itu tapi membekas ya Pak. Nah setelah 25 kemana Pak? Ada lagi, mungkin ada lagi. Mungkin yang Jepang ada lagi. Ya, saya kira itu. Cukup itu yang kemudian penting. Saya hanya sebentar ketemu perusahaan yang waktu itu kalau ingat. Waktu itu ada Golden Key, ingat? Golden Key. Golden Key ya, siapa tokohnya yang membawa uang 1 triliun saya itu besar sekali waktu itu ya. Tamsil apa itu ya? Edi Tansil. Sampai sekarang masih buron. Ada kasus Edi Tansil itu, ada perusahaan di sebelahnya Asahi ini yang luar biasa, sudah jalan tapi terseok-seok. Mengambil saya untuk membenahi. Nah, setelah saya lihat simple ternyata. Produknya susah dijual. Nah, kita cari waktu itu market, saya menjual harus bisa waktu itu plastik. Harus masuk namanya Mattel perusahaan Amerika. Mattel. Nah, itu sulit sekali. Jadi kalau plastik untuk bikin biasa sikat gigi itu harganya 3.000, masuk ke Mattel harus 30.000. Saya harus ke situ. Nah, berhasil masuk. Inilah jadi apa yang saya kerjakan dengan perusahaan Jepang, saya tes. Tapi Bapak udah nggak di perusahaan Jepang waktu itu? Sudah keluar sebentar, sudah berhasil itu. Jadi kalau ditanya apa keberhasilannya, saya memasukkan produknya ini supaya bisa diterima oleh Mattel sebagai specialty. Nah itu prestasi sebelum usia 30 ya. Nah, jadi Pak Mujiaman ini juga sukses before 30 guys. Waktu itu kan Bapak sudah menikah waktu itu? Sudah menikah. Sudah ya? Sudah waktu itu ya. Ya. Kalau Bapak waktu berkeluarga, terus akhirnya kan Bapak tinggal di Jakarta waktu itu? Waktu itu ya. Tinggal di Jakarta. Ya. Terus akhirnya
Saya ketemu dengan perusahaan Amerika ini. Di perusahaan Amerika ini. Ya. Oke. Ketemu. Ya. Terus kemudian? Jadi seru ini ceritanya. seru banget ini. Habis saya diambil ke situ sebentar. Saya tuh dilirik sama perusahaan Amerika itu. Diteliti kehidupan saya sampai detail-detailnya. Orang ini ketemu saya tidak mengerti. Ya ketemu tiap hari Jumat, ketemu makan, ngobrol semuanya, dan tiba-tiba menanyakan, apa kamu mau gabung dengan perusahaan Amerika? Loh, dari mana Bapak tahu ini? Ternyata dia sudah mempelajari saya. Bagaimana saya menyetir. Portofolionya Bapak dipelajari. Bagaimana saya di rumah. Bagaimana saya bergaul. Ketahuan semua ya? Ketahuan semua, karena itulah. Padahal nggak ada sosial media waktu itu? Nggak ada. Saya ketemu sama pemimpinnya lagi. District manajernya yang kayak saya itu ketemu sendiri sama saya. Bukan wawancara. Bukan interview, bukan tes. Inilah caranya Amerika seperti itu. Jadi saya kalau rekrut karyawan sama seperti itu. Jadi kita enjoy karena menjadi karyawan tuh menjadi pasangan. Pasti. Jadi cara protes. Itu usia berapa itu, Pak? Berarti 29, sorry, 29 ya. 29. Akhirnya Bapak bekerja di perusahaan itu? Perusahaan Amerika ini. Perusahaan Amerika. Namanya? Waktu itu namanya masih Nalco. Nalco Water. Kemudian Nalco Water ini bermerger dengan namanya Ecolab. Oh gitu. Ecolab inilah perusahaan terbesar jasa di bidang air. Itulah cikal bakalnya Pak Mujiaman. Iya. Seorang Mujiaman dimulai karirnya sebelum 30, guys. Sebelum 30. Iya, itu luar biasa. Itu udah Bapak punya dua insight yang hebat ya. Jadi di perusahaan Jepang sama perusahaan Amerika. Iya. Terus gini, Pak. Apa bedanya karakternya orang Amerika sama orang Jepang? Amerika, karena saya yakin teknologinya ini lebih lebih canggih. Lebih canggihnya. Jepang juga canggih, agresif ya. Dia menggunakan teknologi ini lebih agresif. Orang Amerika. Dia percaya teknologi itu. Teknologi ini yang saya dapatkan. Kalau etos kerjanya beda ya Pak ya? Beda sekali. Lain ya. Beda sekali. Orang Asia Jepang sama bule Amerika beda lah ya. Amerika itu growth. Growth itu yang pokoknya growth terus ya. Dan teknologi dipakai untuk memastikan agar, kalau tadi Jepang tadi memastikan agar agar selaras tadi dengan kata-kata, dengan apa. Mind body and soul-nya selaras. Nah, kalau saya di Amerika itu sudah dapat ditambah dengan teknologi digital ini. Jadi waktunya belok ya ada alarm, kamu harus belok. Jadi lebih canggih memang ini. Sama kayak Google gitu lah ya. Google ya. Ini pentingnya nih, memang harus kita padukan. Iya. Mind, body and soul ini jadi satu. Betul. Supaya perfect, ingatkanlah dengan teknologi. Jadi komplit ya Pak ya. Saya sejak masuk pertama di Nalco itu sudah diajari namanya digitalisasi. Padahal usia Bapak 31. Dan otomasi. Tahun itu orang belum ada yang membicarakan. Dia sudah bicara otomasi, sudah punya. Saya ingat namanya Trasar 1.0 itu saat itu. Wow. Dia sudah mengautomasi, itu sudah digerakkan. Kan waktu itu udah mau masuk 2.0 kan Pak? Harusnya begitu. Tapi orang lain Indonesia belum siap. Dia sudah punya. Kalau nggak mau beli, dikasih supaya kita penjualnya ini punya experience. Saya ulangi ya. Jadi yang namanya teknologi kan harus dideploy kepada pelanggan. Sangat mungkin pelanggan ini nggak paham. Kalau kamu nggak mau beli, oke, nggak apa-apa. Beli produk kita agak mahal, tetapi saya berikan gratis. Yang penting ini terdeploy. Karena dengan cara terdeploy kita bisa melakukan koreksi. Ini yang sangat penting. Ketika perang otomasi dimulai, dia sudah punya datanya semuanya. Orang-orang baru mikirkan otomasi, dia sudah otonomus. Beda otomasi sama otonomus ya. Beda itu ya. Karena otonomus sudah punya database
yang akan bergerak sendiri. Oke. Ke depan sudah otonomus. Orang mau bicara otomasi, Amerika sudah tidak. Oke. Orang masih bicara manual, saya tahun 97 sudah melihat otomasi. Mencatat secara otomatis, menggerakkan secara otomatis sudah jalan begitu. Betul. Ketika orang-orang ramai otomasi, dia sudah mulai otonomus, menghitung sendiri, menyesuaikan sendiri, dan membuat arah sendiri. Itu Bapak di Jakarta? Di kantornya di Jakarta. Saya dapat tugas pertama kali ternyata di Surabaya. Oh, gitu. Kantor cabang? Ya, kantor cabang terbesar. Kantor Surabaya. cabang terbesar. Ya, waktu itu tahun 97-an ya? Ya. Itu usia Bapak 29 tahun. 29 tahun. Nah, Bapak berapa lama di perusahaan itu? 20 tahun. Wah, jadi rupanya inilah yang Bapak bertahan lama di sini gitu ya. Nah, Pak, 3 tahun itu mendasari Bapak bekerja 20 tahun karena itu teknologi. Bapak bicara otomatis. Nah, 20 tahun itu Pak, suka dukanya apa? Diceritain. Jadi perusahaan Amerika itu karena pengen growth, orang yang nggak pro growth ya hilang. Oke. Gitu ya? Ya. Fire gitu ya? Fire. Jadi ayam, ayam itu mulai kecil, udah jelas makanannya berapa, dihitung detail. Oke. Vitaminnya habis berapa, kandangnya sewanya berapa, setelah bertelur telurnya berapa, very exact. Kalau tidak perform untuk sewa kandang nggak bisa, untuk beli vitamin nggak bisa, sorry. Jadi kalau saya 20 tahun, saya mengikuti proses seleksi itu terus menerus. Kalau nggak pro growth hilang. Kira-kira itu, Pak. Seru ini seru. Seru. Bapak ada di perusahaan karena Amerika nggak mau tahu punya Pak ya. Nggak mau tahu punya. Nggak perform pecat gitu ya. Meskipun pecat itu ya sesuai dengan undang-undang. Betul. Tetapi proses menuju ke sana didorong secepat-cepatnya. Kalau tidak sesuai dengan pro growth tadi. Iya, itu culture-nya perusahaan Amerika ya. Growth-nya apa? Standarnya 2 kali country average growth rate. Kalau Indonesia tumbuh 5, saya harus 10. Waktu itu Indonesia 8, masih sama 8. Saya harus 16. Wah. Ngeri itu ceritanya, iya kan? Iya. Ngeri. Seru. Pak, 20 tahun. Bapak dari jabatan apa sampai jadi apa, Pak? Jadi Ecolab atau waktu itu Nalco namanya. Nalco. Waktu itu memang yang direkrut kebanyakan adalah fresh graduate. Oke. Jadi saya itu termasuk sudah berbeda, berpengalaman. Iya. Jadi saya masuk agak ke tengah-tengah. Nah, harusnya belajar pertama itu dari service engineer. Ada step akhirnya menjadi technical engineer. Saya masuk tengah-tengah nih technical engineer. Jadi technical engineer itu bukan hanya melayani tapi sudah bisa tadi kan service engineer menservis saja. Technical engineer saya sudah bisa punya konsep secara teknikal apa yang kita perbaiki. Kemudian akan menjadi namanya account manager. Menjadi area manager. Asisten. Kalau untuk menghambat itu dikasih pangkat itu asisten 1, asisten 2 kira-kira begitu. Dan akhirnya district manager. Ini membawahi satu operasi unit bisnis seluruh Indonesia. Saya dipercaya untuk memimpin industri petrochemical dan air industri. Wah, ini jam terbangnya Pak Mujiaman benar-benar banyak. 20 tahun di perusahaan itu dan pengalaman paling berkesan itu apa, Pak? Sebagai seorang profesional ya. Ya tentu kalau di tadi sesuai dengan apa yang dituntut tadi, pengalaman yang berkesan ya mendapatkan new account. Karena growth kan ya. Mendapatkan new account itu adalah luar biasa. New account itu berarti tunjangan bertambah. Kalau pertama kita masuk itu merawat. Merawat. Ada stepnya, kita merawat. Gimana? Boleh diceritain itu? Merawat. Kita merawat akun yang sudah ada. Pertama saya dapat akun itu yang Geopardy. Geopardy itu setengah mati mau hilang. Saya ceritakan di perusahaan besi di Surabaya, namanya aja nggak apa-apa itu karena tempat saya berguru. Di Ispatindo itu saya bekerja. Geopardy karena senior saya yang ada di situ keluar. Jadi kalau
bisnis di bidang sales, guys. Kalau salesnya keluar tuh Geopardi. Geopardi. Geopardi mengambang ini nasib kayak segala macam. Saya masuk di situ, kita benahi. Geopardi itu akan macam-macam. Hubungannya loss, kemudian performance juga loss. Kita perbaiki. Itulah bos saya confident bahwa saya adalah petani yang baik. Merawat dengan baik. Perawat yang baik. Punya integritas. Betul. Barulah tantangannya adalah mencari new account. Nah. Istilah new account itu kalau di dunia air itu udah biasa, Pak ya? Biasa. Kalau di bahasa umum itu apa, Pak? New account itu? Pelanggan baru. Kalau jadi sales jangan ragu-ragu ya, pelanggan baru. Cari customer baru. Iya, seperti gitu ya. Cari pelanggan baru. Iya dong, new account gitu. Yang terpenting Pak Chandra. Betul. Akun yang sudah ada jangan pernah hilang. Nah, itu dia. Itu kan sustainability customer base-nya dijaga. Jadi namanya attrition itu kita jaga banget. Istilahnya gitu. Attrition. Jangan banyak-banyak growth-nya 10, attrition-nya 10 sama saja. Jadi kunci utama untuk stabil adalah attrition. Jaga attrition. Nah, baru itu adalah growth. Ya. Jadi kalau sepak bola, kalau sudah menang 3-0, jangan kesusul 3-sama. Pertahankan kemenangan. Nambah gol terus. Ini yang perlu saya ceritakan. Alhamdulillah saya mempunyai pelanggan. Kita jaga hubungan baik. Sampai hari ini pun saya menjaga hubungan sama pelanggan-pelanggan saya. Karena mereka lah yang sebenarnya membesarkan saya. Memberikan rezeki buat saya dan keluarga saya. Betul. Jadi merawat apa yang kita dapat itu harus terus-menerus. Luar biasa. Itu sampai 20 tahun sampai usia Bapak 49. Setelah itu saya kebetulan diminta Bu Risma untuk memimpin PDAM Surabaya. Wah, jadi akhirnya Bapak langsung diangkat jadi dirut PDAM karena portofolio Bapak bekerja di perusahaan Jepang 3 tahun, perusahaan Amerika 20 tahun, dan akhirnya Bapak diangkat langsung jadi dirut. Apa Pak carut marutnya PDAM? Enggak apa-apa di zaman Bapak sebelum menjabat dan setelah Bapak menjabat. Sebenarnya simpel saja. Simpelnya itu adalah sistem manajemennya belum tersedia dengan baik. Jadi kalau saya masuk tuh reformasinya ya yang kecil-kecil aja lah. Kecil-kecil aja. Balik ke zaman Jepang tadi, mencatat apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita cadang. Intinya perencanaan sama realisasi. Bantuannya sekarang adalah teknologi digital. Jadi itu sebenarnya. Sebenarnya di situ ya. Pencatatan yang sudah ada, orang sudah mencatat, ada banyak yang sudah dicatat. Kita sekarang dapat kemajuan baru yaitu menganalisa. Apa yang terjadi kita analisa. Digitalisasi kita gerakkan untuk yang namanya catat yang kamu kerjakan itu tadi. Ini penting sekali. Nah, ternyata mencatat ini sekarang kalau belum bisa menganalisa nggak apa-apa. Kita ada universitas, ada dokter statistik. Kita serahkan data itu sudah keluar sudah bagus sekali. Jadi intinya adalah misalnya kecepatan kita melayani pelanggan. Merancangnya dari catatan ini. Ini yang bisa dilayani seminggu berapa, sebulan berapa, ini berapa. Kita lihat benar-benar dengan ahli. Gini. Setelah Bapak menjabat sebagai Direktur PDAM, berapa growth yang setelah Bapak pegang dari prestasi Bapak 2017 ya? 2017 pertengahan. Nah, sampai 2020 ini, gimana Bapak punya growth-nya dari pemimpin Dirut sebelumnya sampai ke Bapak? Jadi memang pro growth ini memang menancap di otak saya. Maka pertama kali saya masuk. Kalau sebagai umumnya karyawan, yang utama adalah bagaimana kesejahteraan. Saya sebagai di situ dalam hal ini sebagai pengusahanya, tentu dari mana dapat uangnya dulu. Nah, ini seru ini. Yang pertama ini, jadi yang pertama growth ini adalah datangnya dari penjualan.
pelanggan baru. Pelanggan baru. Buka saluran PDAM baru ke uniknya di Surabaya, kalau saya dulu harus menjual jungkir balik. Di Surabaya ini orang demo untuk membeli. Demo bawa palu, bawa celurit, bawa mobil ke kantor untuk beli. Beli air bersih. Ini adalah luar biasa. Belum pernah seumur hidup saya melihat kenyataan seperti ini. Gitu, karena saya sebagai sales menjual itu harus kaki-kaki dipakai tangan, tangan dipakai kaki. Iya. Kepala ditaruh di bawah, kaki taruh di atas. Betul. Itu menjual. Tetapi uniknya di PDAM itu sampai hari ini masih ada yang orang membeli itu adalah harus teriak. Tidak cukup teriak. Ini adalah kesempatan baru. Setelah kita rapat ternyata kapasitasnya kurang. Oke. Saya tanya, sudah pernah diaudit tahun berapa? Saya lihat belum ada audit yang signifikan. Iya. Otak saya langsung hitung experience saya. Perusahaan air, instalasi air yang belum diaudit selama 10 tahun terakhir oleh Ecolab, oleh saya. Iya. Kalau saya audit sudah pasti 20% dapat. Ini ada di keyakinan saya, langsung saya lontarkan kepada teman-teman. Iya. Kita harus growth. Kapasitas pabrik ini bisa mencapai 12.000 dengan cara begini. Alhamdulillah 3 bulan pertama sudah dapat 400 liter per detik. 6 bulan dapat lagi sekitar 1.000 liter per detik. Setahun lebih saya dapat 2.000 liter per detik dari 9.800 menjadi 12.000. Ini luar biasa. Itu sama dengan kita investasi 2 triliun kalau bikin pabrik baru. Tapi Bapak tidak melakukan tidak pakai. Kita hanya memanfaatkan apa yang ada dengan digital tadi. Mana-mana yang kita kombinasikan lebih bagus. Berarti Bapak sudah punya etos kerja 3 tahun di perusahaan Jepang itu. Catat apa yang kamu kerjakan apa yang kamu catat. Ditambah teknologi digitalisasi. Betul. Itu menjadikan pengalaman etos kerjanya bagus. Main body and soul-nya nyambung. Serta ditambah teknologi. Teknologi ini yang obate ini. Main body and soul ini harus sungguh-sungguh terjadi di kita ini. Ya. Setiap saat. Apalagi jadi pemimpin, apa yang pasti dikatakan harus diucapkan, dikerjakan. Tadi kan kita menggerakkan badan kita sendiri. Betul. 60-70 miliar sel tadi. Betul. Sekarang adalah 3,1 juta rakyat, masyarakat penduduk. Iya. Ini harus kita gerakkan. Jadi gini Pak, artinya Bapak berarti secara kalau saya pelajari, Bapak ini kalau ngomong profesional, ya pekerjaan Bapak profesional, tapi sebenarnya pekerjaan Bapak ini juga seorang sales ya sebetulnya ya. Secara nggak justru memang ya itu saya akui, justru saya ini adalah sales, profesional sales. Ini loh ya. Saya ini sales. Iya, ini yang luar biasa. Dan tahukah Anda bahwa 9 dari 10 orang terkaya di dunia itu semua dari berprofesi sales. Itu fakta Pak. Itu fakta. Makanya jadi Anda yang hari ini merasa diri Anda termasuk menjadi politikus itu juga sales ya Pak? Menjual apa yang program yang mau dia gagasannya, idenya. Nah itu sebenarnya sama guys. Jadi kalau Anda hari ini merasa profesi sales, aku gak pinter ngomong, aku gak pede, keliru sekali itu. Nah Anda perhatikan ternyata ada toolsnya. Ada toolsnya. Nah itu yang harus bisa kita kerjakan. Keren. Ini keren Pak. Gini Pak, setelah Bapak jadi direktur PDAM terus sekarang Bapak mau menyalon nih ceritanya, jadi calon wakil wali kota. Ya. Nah, Bapak kan belum pernah terlibat di dunia politik sebelumnya. Kalau saya perhatikan. Nah, Bapak kan murni dari seorang sales dan seorang profesional. Nah, ini ceritanya gimana ini? Kok bisa sampai masuk ke ranah menjadi paslon nomor 2 ya ini ya? Ini kembali kepada orang tua. Jadi kan begini, Surabaya ini kan masuk ke namanya mulai isu pilkada kan kira-kira sudah 3 tahun yang lalu sudah mulai anget-anget. Ya, kemudian memanas 2019, 2020. Ini pun saya tanya, saya komunikasi sama orang tua. Ibu, ini kan ada yang namanya kontestasi pilkada itu loh. Wali kota. Ngerti Ibu ya? Ibu mengerti. Mengerti. Saya tuh sekarang udah di RUT PDAM. Itu levelnya di bawah Bu Risma. Betul. Tentu saya juga dilirik-lirik sama orang.
Bagaimana menurut ibu? Oh, ibunya kenceng. Kamu fokus apa yang kamu kerjakan sekarang yang diberikan oleh Bu Risma. Jangan noleh kiri, noleh kanan. Ya. Dan tugas kamu adalah jika ada tanda-tanda alam yang memberi peran kamu lebih besar, tugas kamu adalah mengusahakan sekuat tenaga. Jadi di balik satu saya harus konsisten dengan pekerjaan saya yang harus saya perjuangkan yang diberikan oleh Bu Risma. Tanpa Bu Risma saya nggak jadi ini. Memang Bu Risma ini ya. Betul. Jadi ibu saya menitipkan satu, kalau ada tanda-tanda kamu bisa mengabdi lebih luas, kamu harus mengusahakan sekuat tenaga. Iya. Ternyata pertama kali tanggal 17 Agustus saya ditelepon oleh stafnya Pak Mahfud Arifin. Iya. Saya sedang di kampung, diminta pulang sekarang juga sore kalau bisa nyampe. Ternyata pertanyaannya apa saudara mau? Sebelumnya nggak kenal Pak? Nggak kenal. Boleh tanya sama nggak kenal. Namanya Gus Ami, belum pernah satu kata pun apa. Iya. Malah dia yang tanyakan, ada video call. Pak Muji kenal sama saya. Saya tahu di TV saya gitu. Karena beliau kan Bupati Magetan. Ya. Saya harus datang, saya jawab nanti harus ketemu Bapak. Nah, kalau ketemu Bapak, Pak Mahfud sendiri, maka saya dapat feel itu. Ternyata apa yang luar biasa. Saya diterima sama istri saya hanya berempat itu tadi. Ya, dari ketemu tadi dikasih waktu 1,5 jam. 1,5 jam itu untuk berdandan. Ke salon? Bukan. Jadi saya habis dari kampung pakai Kembali cerita salon tadi jadi teringat. Saya disuruh ganti pakaian, pakai kopiah segala macam lah itu. Menyiapkan kopiah-kopiah segala macam. Istri saya kerudungnya harus putih gitu. Saya ingat sekali itu. Karena itu detail ya. Ibu ini yang luar biasa, ibu sama Pak Mahfud menanya, katanya Pak Mujiaman, saya dengan segala macam pertimbangan lahir maupun batin memilih Pak Muji sebagai wakil. Perasaannya gimana itu? Loh, itu masih kerja di PDAM? Masih kerja di PDAM. Belum ada tanda-tanda. Iya. Tapi ingat langsung kata-kata ibu tadi. Ada tanda-tanda alam yang tadi. Tanda-tanda alam ini bukan tanda-tanda, ini ajakan ini ya. Saya langsung bilang, Pak Mahfud, terima kasih atas kasih sayang Bapak. Tentu kalau Bapak memilih saya itu pasti dengan penuh kasih sayang Bapak sama Ibu. Alasannya pasti itu. Maka satu-satunya jawaban yang imbang, saya ngomongnya ya seperti itu. Satu-satunya jawaban yang imbang, saya harus mau. Waduh, gak bisa ngomong menolak ya. Konsekuensinya selain mau, saya harus memenangkan niat baik Bapak. Ini persis menarik, seperti ini yang saya persis sampaikan. Seperti ini ya. Berikutnya saya tambah dulu sedikit. Boleh. Apa yang Pak Muji akan lakukan? Hari ini juga saya berniat mengundurkan diri dari Dirut PDAM. Ini belum ngomong sama partai. Saya yakin kalau niat mulia Bapak ada dan saya mau. Itu Bapak nggak gampang loh itu. Berikutnya pasti Bapak bisa mengurus. Sudah selesai gitu aja. Waduh. Diketikkan di situ surat pengunduran diri. Waduh, Pak. Ini saya tanya ya Pak. Ini saya pribadi nanya ini. Kalau namanya kontestan Pilwali itu kan ada menang ada kalah Pak. Siap. Nah, dan siap menang siap kalah Pak. Siap menang dan siap kalah. Nah itu yang dewasa demokrasi ya Pak ya. Saya nanya Pak, seandainya kalau Bapak ini kalah, ini tanya, Bapak adakah kemungkinan kembali jadi direktur PT? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini kan Bapak mempertaruhkan Pak. Ini bukannya pesimis Pak ya. Tapi kalau sebagai seorang pemimpin kan harus siap dengan segala konsekuensi. Ini anak-anak muda harus punya. Ini keren ini keren. Anak-anak muda harus punya melatih yang namanya keyakinan. Keyakinan itu harus dilatih. Betul. Manusia itu harus punya latihan terus, belok kiri, belok kanan, maju ke depan. Inilah setiap saat pemimpin diuji ketajamannya. Keren ini. Serius ini. Mulai dari pagi-pagi keluar buka pintu rumah. Rencana bisa berubah karena keadaan saat itu. Feeling dan keyakinan harus dilatih. Ini yang juga ditanamkan sama orang tua saya.
Kalau sudah lek wani ojo wedi-wedi. Oh iya. Nek wedi ojo wani-wani. Saya memilih dalam hal kontestasi ini wani. Wani. Ya, wani. Ya, ya. Nek wani ojo wedi-wedi. Ya, nek jek wedi ojo wani-wani. Ya. Ini harus dipunyai pengusaha, anak muda, insting ini ya Pak. Insting. Betul. Insting. Betul. Jadi mungkin ada yang menanyakan, loh kenapa kok ini? Oh iya, Pak Mahfud itu luar biasa. Pak Mahfud sama saya mungkin bumi sama langit. Ketika dia mengatakan, menyampaikan, mengambil saya, itu sudah luar biasa. Iya. Luar biasa. Saya sudah perlu analisa apa-apa, sudah analisa. itu sudah adalah tajam itu ya. Pintu saya membesarkan kebaikan yang saya punya. Luar biasa. Pintu ini harus titen bahasa Jawanya titen, ya. Apa bahasa Indonesianya titen? Titen itu harus perhatian. Perhatian, titen dengan tanda-tanda alam. Konsentrasi penuh. Betul. Jadi ketika Bu Mahfud apalagi ini berdua ya. Betul. Dengan kesungguhan begitu, kita harus titen. Sudah itu bela, jangan mikir macam-macam. Harus jalan. Apalagi ini ibu ya. Iya. Wah. Ada ya kita sudah berjuang sekian tahun untuk menyusun kekuatan, untuk sudah terbiasa dari yang tidak punya sudah terbiasa. Keren. Orang tua saya punya sapi 1, saya punya sapi ratusan, masa masih takut apa? Ragu-ragu untuk hidup di sana. Itulah kira-kira begitu. Ini harus punya, orang harus punya. Ya. Saya insya Allah dengan lihat bapak saya nggak kelaparan kok. Sip. Ya. Pertanyaan terakhir Pak. Gimana? Terima kasih jawabannya dan saya puas dengan jawaban Bapak. Pertanyaan terakhir Pak. Saya doakan Bapak menang. Amin. Ya. Amin. Oke. Dan kalau seandainya Bapak menang, apa yang Bapak akan lakukan untuk Surabaya? Wow, saya hari-hari terakhir ini banyak saudara-saudara saya yang bukan ngetes ya, tanya dari hati yang paling dalam. Saya ambil satu tempat aja di sekitar kawasan wisata Ampel. Sungguh pertanyaannya luar biasa. Saya sekarang hidup dengan satu kawasan ini, 10 meter persegi, 5 meter persegi, 15 meter persegi, tanpa toilet, tanpa tempat tidur, tempat mandi. Saya ulangi ya, ini biar kalau ada yang mengutip saya bisa dikonfirmasi ya. Ukurannya hanya 10 meter per 15 meter persegi, ya, tanpa toilet, tanpa kamar mandi. Beliau menanyakan, saya ini mau kemana, mau bagaimana ke depan? Saya bilang, Ibu, Bapak, ngumpul ini. Saya masuk kampung, bukan kampanye yang ini banyak enggak. Saya tanya, sampean sekarangnya punyanya segini. Ini kalau saya bangun, saya jadikan 3 kali mau. Dia bilang mau. Kalau mau, ini akan saya naikkan kira-kira 15 kali. Jadi Ibu dapat 3 kali. Kemudian yang 12 kalinya sisa ini dipakai untuk bangun ya Bu ya. Saya mau. Ternyata saya suruh ngulangi. Bu, apa tadi yang saya bicarakan? Pak, manggilnya saya Pak Wawali. Pak Wawali luar biasa. Saya baru kali ini ketemu jalan keluar. Saya akan lebih makmur. Saya akan memiliki ruang yang cukup untuk tidur, untuk mandi, untuk buang hajat. Sementara orang-orang itu, buang hajatnya di tempat umum, langsung dibuang ke kali, di kali Sawah Pulo. Saudara saya di Sawah Pulo, saudara saya di Ampel, saudara-saudaralah yang akan saya kunjungi pertama untuk kami ajak maju, memajukan kota dan memakmurkan warga. Oke, keren. Saya rasa nggak salah kalau Bapak berkata seperti itu karena pengalaman masa kecil Bapak ya. Siap. Oke. Pak Muji, terima kasih banyak. Terima kasih. Sudah mampir di podcast kami Success Before 30. Semoga cita-cita mulia Bapak dan doa ayah dan ibu Bapak bisa menjadi kenyataan. Amin. Sukses. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa. Boleh ya? Salam hebat luar biasa.